seperti apa perubahan yang dibawa karena Geek Fam ini butuh banget poin nih untuk setidaknya menyamakan dulu keadaan dan first pick sekarang jatuh ke tangan dari Geek. Oke, dan dengan Ben masih dengan Matilda dan juga Joy dan sekarang Guinevere di band bersama dengan Ruby ya. Jadi untuk sisi agak ditutup kali ini. Ini Ruby semengerikan itu sekarang. Tapi ya, fun fact-nya, Ruby ini kan sering banget jadi prayo ya, entahlah di banning phase, entahlah di first pick. Betul. Tapi hasilnya tuh win rate-nya masih kayak kurang bagus gitu. Ya karena aku ngeliatnya kemarin waktu ada Ruby yang keluar, itu ditantang dengan Popheus Smith. Di-trigger lagi ya Iya, kan. di-trigger lagi. Jadi akhirnya ya Ruby-nya kalau lompat nge-dash nanti. No Xbox juga. Yep, no export. Bagaimana power dari export begitu mengerikan ya, ini kayak bisa dibilang hero yang cukup kebal dengan sisi ya. Yep. Betul, betul. Di early game juga kuat ya. Yep. Tapi aku pengen ngeliat Cici yang nggak keluar di hari yang pertama juga. Wow, Nolan. Nolan. Banyak nih yang lepas nih. Kari, Faramis. Kari, Paramis. Ini Aboy enak banget. Dia menggunakan Novaria juga ayo gitu loh. Tapi bisa prayo Kari gak sih nih kalau ngelihat tadi? Kari. Yap, kalau di game 1 yang di ban ya, Iya. Karinya di ban, kemungkinan bisa untuk langsung diambil sekarang oleh Cici. Tapi kayaknya bukan tanpa alasan Begetron Alpha ngelepasin Kari nih, tapi ternyata Cici. Cici. Karena udah gak ada export juga nih. Ini Cici nantinya bakal jadi PR Ya, di betul mid dia. to late game ya. Nah ini karena memang salah satu kelemahan Cici adalah berjumpa dengan Xbox. Yap. Iya. Tapi kita jangan lupakan nih, ada robot juga yang masih lepas. Robot kuning, Uranus. Ketemu dengan Cici, Itu- Cicinya pusing juga dia. Dan itu juga satu hero nyamannya. Betul, makanya saya mention. Sorizo. Mungkin tidak akan bisa membalas damage dengan langsung ya. Iya. Dengan instan gitu. Tapi setidaknya kok nggak habis-habis darahnya. Capek gitu Capek ya kan. gua. Akhirnya Cici sendiri yang keseripet loyoyonya ya kan. Betul, dan Karinya lepas. Wow. Ada Kari yang langsung diambil oleh BTR. Vexana juga sebenarnya masih menurutku ya ini masih menjadi salah satu mid lane yang cukup kuat untuk berhadapan dengan hero tipikal seperti Cici. Yes, dan Vexana yang tentu saja diambil juga untuk Moreno kembali. Yap. Kedua kalinya. Karena sekali lagi bounce yang dipakai dengan Cici melompat ke depan untuk tiket pulangnya jalan kan. Itu Iya. kalau kena tangannya Vexana, waduh, biasanya nggak jalan pulang dia. Dipegangin mau kemana lo ya kan. Betul. Paramis tapi oke. Karena Vexana sudah kelihatan dan kemungkinan untuk Paramis bisa dikeluarkan gede tanpa adanya satu Netherlands tiruan kan di sebelah juga. Betul. Tahu-tahu digocek kita. Vexana Romer. Waduh, susah sih tapi Vexana Romer. Iya susah. Tapi Sebenarnya bisa, tapi nggak bisa masuk rumput. nah, Kalau dia buka rumput sendirian, hilang. Oke, tapi Fredrin yang ternyata diamankan. Tapi kalau udah kayak gini Fredrinnya harusnya nggak flex lagi ya. Yap, Karena yap. ngeliat ada Cici juga. Tapi untuk Bigetron Alpha, masih ada hero-hero yang punya durability tinggi, punya CC, punya heal up, Minotaur. Minotaur, ada Minotaur banyak ya sebenarnya. Dan ternyata Baratsnya berpindah tangan. Baratsnya akan jatuh ke tangan dari Super Ken. ini mereka mau membuat apa ya? Tutor barat ada di Channel Super Ken. channel Super kenapa channel Bigetron ini jatuhnya. Kayak begini. Tapi gak ada Nolan dulu ya, karena oke lah, mereka ada Barat sekarang. Mereka ini tergolong sudah cukup safe. Yep. Mereka ambil Karinya, gak ada true damage yang ngeselin. Nathannya juga sudah di-ban sekarang. Jadi untuk Baratnya jauh lebih leluasa untuk bisa maju ke depan. Ya ini Nathan nih nyebelin banget sih dari damage per second nih itu loh. Terus-terusan, terus digojek-gojek ya kan, berposition, entropy lagi. Ya PR lah ya, jadi lebih baik ditutup aja. Dan Pakito, XP kayak bakal ditarget sih habis ini. Yap. Mungkin habis ini Uranus atau lapu-lapu lagi. Lampu juga bisa. Tapi Grok, yang memang benar-benar nge-screening abis sih pergerakan dari Baloynya. Terus juga mereka tahu bagaimana power dari Grok itu begitu besar. Jadi ya mereka tutup aja. Tapi ada history dari Ray nih. Wow. Ray ini hadir dari salah satu tim dari Bali, dari tim Griffin. Memulai karir sebagai playernya tuh di tim Griffin waktu itu. Terus tim Albert juga waktu itu kan dari tim Griffin kan. Iya, betul. Natko juga kan dari tim Griffin. Tuh, terus ada di GPX. Dan terakhir kita ngeliat di MPL season lalu itu ada di Dewa United. Yap. Berarti sekarang statusnya di gig Load. Loan. di loan ya. Kitchen. Oke. Yap. Dan juga dia main cukup lama ya, dari tahun 2021 loh. Yep. Jadi secara pengalaman mungkin jam terbangnya ya ini udah cukup banyak juga. Tapi Lancelot yang ditutup ternyata ya. Ya, karena BTR adalah tim yang suka melakukan flex pick. Iya, Barat XP tiba-tiba ya kan. Karena nggak pernah juga kita ngeliat ada Barat XP kan. Ada. Seperti lawakan di Ada. latest tournament. Ini kalau buat sumbu pendek nih
yang ngelihat nih, ngapain lagi ngeband slot kan dia ada barat, woi. Arlot, Tapi nggak tahu ya gimana. Flex ya, lagi gitu. nih. flex lagi. Flex lagi nih, ini masalahnya kalau udah di fleksibilitas kayak gininya tinggi, apalagi second pick, itu bakal enak banget buat ngegoceknya. Ya. Tapi kemungkinan Arlotnya main di mana ya ini ya? Mid bisa, Romer bisa, Makanya. Romer XP sih. bisa, Romer. Tahu nggak Cici itu bisa kalah dengan Arlot juga loh. Kalau Arlotnya full damage. Iya, kalau di rank sih kita sering lihat ya, Betul. Arlot full damage ya. Arlot full damage, waduh. Mau landing phase juga susah ya. Heeh. Lagi deket, dia kan kena Download Strike, kena Vengeance, dicicil habis. Tapi let's see. Jigfam, kartu mereka sekarang, Marksman. Ini Marksman-nya penting banget buat misi untuk lawan Kari sebenarnya. Yep. Mau dilawan dengan... Oh, Digi. Digi dan juga Ixia. Ixia, oke. Karena sebenarnya masih belum kelihatan ya hero yang bisa langsung jump ke arah backline ya. Ya. Atau digocek lagi nih. Si Arlotnya Rom, Barat CXP, masuklah. Fanny gitu tiba-tiba. Bisa loh sebenarnya. Bisa, Bisa loh makanya. sebenarnya. Yang penting sampai aja tujuan Betul. mereka. Mau ngelihatnya ada Hanzo juga ya. Bisa. Gak apa-apa, bisa juga gitu loh. Tuh kan, Tuh kan, Fanny kan. Fanny kan yang keluar. Bisa banget, inilah. Yes, inilah Bigetron yang kita kenal. Mereka bisa nge-flex apapun keadaannya karena pool hero mereka itu banyak banget. Yep. Wah ini feeling saya udah gak enak deh makanya. Ternyata bener aja Fanny karena memang gak ada sisi pasti juga yang bisa ngantiin Fanny. Mungkin reverse time aja yang bakal jadi PR nanti. Benar, dan kita tahu kan Digi ini gak tahan ya kalau di burst. Iya. Iya. Fanny bisa ngincer ke Digi. Bener, makanya dah kita bakal lihat ini dia fleksibilitas yang diamankan oleh Bigetron Alpha dengan cheese pick-nya. Ternyata tergocek sudah Barat XP yang harusnya akan dibawakan oleh Storizo dan ini dari segi counter index dan line up ratingnya Om. Yap, dari counter index-nya ini agak unggul ini ya. Geekfam line up rating-nya pun demikian. Tapi tergantung ya sekali lagi di lapangan itu seperti apa. Karena dengan adanya metode Digi dan juga Ixia, mungkin mereka ingin agar gold lane-nya menang. Tapi kita tahu juga kan bagaimana potensi dari Eman sendiri untuk berdiri sendiri. Yep. Marksman mandiri. Marksman mandiri. Oke. Berhasil tergocek sudah kita di game yang kedua dengan drafting pace yang terlihat. Tapi kira-kira di game kedua akan menjadi 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Yo guys, kalau begitu EPL Arena pada suaranya. Wih, keren. Masih semangat walaupun di luar Masih. hujan ya. Gak apa-apa mereka nginep sini. Loh, enggak dong, enggak gitu. Sampai week depan. Enggak, tapi kita akan melihat Mikasa. Ini dengan Super Ken yang kita tahu bagaimana ini adalah satu hero favoritnya Super Ken. Yap. Yep. Ini udah powerful banget udah. Power ya. Uh-huh. Power pick-nya dia dan ya. Arlot Romer, EXP, Barat. Ini agak ngeri karena bakal di pressure juga dan wow oke. Diginya jalan, bukan Digi yang stay di golden, tapi jalan untuk membackup teman-teman yang lain. Tapi sementara itu juga sekarang di area river terlihat ya Baloy. Satu perjalanan yang dia lakukan, sudah ada aksi pembegalan namun untuk kali ini key-nya dengan reverse time yang udah langsung dikeluarkan akan dirinya selamat. Karena ada alarm bom tapi satu yang terakhirnya flicker dikeluarkan dan satu lagi terlihat Baloy mau gak mau ya. Iya. Flicker juga. Ini Super Ken kalau udah punya katrot dia masuk tuh. Masuk pasti. Itu enggak aja jadi gertakan lagi nih. Agresivitas yang bisa dipegang sama Bigetron Alpha. Ini udah kelihatan banget aboynya. Lumayan kena poke. Landingnya agak berat nih. Mengingat ya segi range tapi Super Ken. Aboy? Wah boy. Selesai loh sudah. Katrat. Wah ini sih. Ini gak ada yang bisa ngehentiin laju dari Fanny secara pasti dan Eman. Oke, Emannya dengan satu phantom step yang dia punya. Untuk kali ini Eman masih ditinggal sendirian ya. Betul, betul. Cuman Super Ken bisa hadir kapanpun. Yes, dan juga Marky di sini menggunakan emblem tanknya tadi. Jadi dia lebih sustain, lebih bisa untuk jaga-jaga dirinya juga. Dan kita tahu bagaimana Ixia untuk menangin di laningnya, dia cukup stabil karena punya lifesteal dari pasif. Dan nantinya kalau misalkan memang kita melihat fight yang harusnya dibawakan sama Geek. Dengan adanya combo full barrage plus netherrealm,
itu bakal PR banget ketemu sama dari ini Eternals Guard-nya Moreno. Waduh, sekarang di area turtle. Siapa yang akan mendapatkan turtle tersebut? Tapi ternyata Vanilla yang mendapatkan turtle pertama dan Ray menjadi korban pula. Udah 2 poin kill yang berhasil dikumpulkan oleh pemain dari Big Tunnel Alpha. Tapi Luke gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill dan Baloyski di tempat yang lain menjadi korban tambahan pula. Eman masih berhasil selamat dan juga Ki ada di area tersebut. Wah ini early-nya sih dipegang penuh sama Bigetron Alpha dan belum ada jawaban bagaimana caranya untuk ngebuat dari Supercan ini nggak dapat bahan bakar atau purple buff-nya. Yep. Dan untungnya memang dari Luke-nya berhasil untuk memenangkan duel mungkin untuk di area ya, bottom lane-nya. Karena ini adalah Cici memang, tapi nanti untuk tim fight besarnya yang harus kita nantikan juga. Karena untuk targetingnya ke belakang, dengan dimainkannya Ixia, Ixia adalah hero diam. Ya. Dia bakal diam dan gak bakal bisa bergerak kemana-mana dan itu akan memudahkan masuknya Supercan nanti. Belum lagi kan seperti biasa, ataupun yang udah-udah yang kalau ada Fanny yang digunakan, biasa turtle pertama dilepaskan loh. Tapi tidak dengan kejadian barusan kan sekarang Fanny-nya pun langsung hadir. Dan udah ada satu gesekan yang terjadi. Walaupun untuk kali ini Markinya berhasil selamat, tapi ada beberapa lagi aksi yang udah langsung dilakukan oleh pemain dari Big Tunnel Alpha dan Markinya meledak di area tersebut dengan damage dari Phantom Step yang udah terlihat walaupun Kinya pun menjadi korban. Tapi Moreno menjadi satu korban tambahan juga dengan Netherlands yang udah langsung dikeluarkan dan mereka melakukan pertempuran dan tersebut Emannya mau pergi ke arah mana Eman yang satu terakhir. Eman pun masih berhasil kabur dan juga pergi bersama oleh Supercan. Yes dan Sorizo-nya ini naik gunung ya. Jauh banget, dari bawah dia ke atas dan Luke-nya hadir. What? Oke, Luke pun hadir untuk bisa memberikan damage dan juga mengganggu mereka. Tapi Luke-nya ditelan, Luke-nya dilepehin. Selesaikah? Tidak akan untuk sekarang Luke-nya ada vengeance. Tapi satu yang terakhir selesai. Vengeance yang mencoba untuk menyelamatkan diri dari Luke terkena vengeance beneran. Oke, dikejar oleh vengeance milik Arlot ya tadi. Iya. Dan ini agresif banget yang dipertontonkan oleh BTR. Di mana itu tadi bahkan di bawah. Sorizo ninggalin lane dia untuk nge-backupin di top lane, di gold. Itu Dino jalan kaki ke atas. Jauh ya. Itu jatuhnya di kon final ini ngerantau om. Beneran udah jauh banget. Hei ditariklah sudah Sorizo sendirian. Akankah dirinya bisa selamat tapi masih tetap bisa mempertahankan stacknya dan juga ada satu GR Lord ini ya. GR Lord. Ya Arlot. Trial Lord. Wow, final selesai. What? Baloyski, ada 2 player kali ini langsung menghilang dan sekarang Supercan udah mulai hadir siap untuk bisa mengatakan damage. Zakatra udah langsung terlihat tapi untuk Ray-nya masih bisa bertahan mendapatkan lagi karena turtle-nya dan pertempuran terus saja. Luke yang mencoba untuk bisa mendapatkan damage tapi Ray-nya malah langsung menghilang. Luke yang tersisa sendirian dan 4 player ada di belakangnya. Wah ini pertukarannya nggak adil sih. Ini Sorizo-nya bener-bener langsung flicker, ngunci ke arah Ray-nya. Dan Marky di bawah. Waduh Markinya nih. Walaupun punya pasif kayaknya sulit sih barusan. Terusin ya, karena memang dari attack speed-nya yang cepat banget dari Eman juga. Yep. Dan Eman ini pemain yang selalu menjaga diri dia ke belakang. Setiap kali tahu kalau memang posisi dia berbahaya, dia akan peluk turret dulu. Sabar dulu, nunggu dulu dan membiarkan agar waktunya musuhnya ini kebuang. Iya dan masalahnya kalau misalkan memang kita berbicara tentang lane jauh juga Om. Ini yang megang lane jauhnya nanti Fanny versus Cici. Yap. Dan ya Cici agak sedikit berat sih, apalagi kalau memang secara kondisi Cici kan biasanya tugasnya dia untuk misahin tim fight ya. Dan kalau seperti ini, apa yang mau dipisahin gitu loh. Nah lo ada reverse time dari langsung dikeluarkan Supercan yang akankah terjebak dia tersebut. Tapi Supercan yang masih berhasil kabur dan juga selamat. Namun untuk Kinya satu yang terakhir ada Aboy yang berhasil langsung membuat pergerakan dari Ki langsung berhasil selesai di area tersebut. Tapi Aboy harus pergi lagi. Ada speedy leg dan langsung dikeluarkan. Tapi Aboy selesailah sudah 1 untuk 1. Yap, walaupun Sorizo jalan kaki ya. Tapi benar-benar dia selalu mencoba untuk join the fight loh. Yap. Itu kelihatan banget. Udahan belum ya, udahan belum ya. Mudah-mudahan belum selesai ya. Iya. Eman sekarang punya golden staff makin sulit lagi dah. Ya, dan juga penempatan dari missile expert tadi yang sebenarnya membuat Aboy akhirnya tertahan juga. Dan Curtain Call, Tidak sama pikiran. ya satu mau ke depan, satu mau ke belakang. Iya, aku mau di sini aja kata Moreno. Yang satu dalam rumput, satu di luar. Iya, Oke. Ini Sorizo kayaknya butuh chip nanti ya. Kenapa? Biar bisa teleport langsung. Daripada jalan kaki jauh dari atas ke bawah kan. Soalnya nanti bentar lagi ada hero baru chip. Ya Chip, kan? betul. Masih 2 minggu lagi ya Mas ya. Ya, masih lama ya. Ray-nya. Ray hampir aja loh, tapi Eternal Guard ini. Mengganggu di early game, sangat-sangat mengganggu sekali di early game. Dan bahkan efek sisinya sih, knock up-nya juga kan yang Iya, dicari. knock up-nya itu loh Om. Ray, untuk Kinya ketahuan dong jadi keluar dikit.
panik kecil tadi barusan. Panik kecil. Tapi kalau ngelihat Baloyski pakai Digi, aku ingat banget dia nge-spamming kelinci-kelinci gitu loh, banyak banget kan. Tapi ya, Super Ken kayaknya bakal coba untuk bermain agresif. Super Ken masuk lagi, tidak, dia masih berputar-putar, begitu banyak kabel dan tidak terbelit ke tubuhnya sendiri. Wah, ini kebelit gak sih? Yang satu main kabel, yang satu main tali yoyo. Gimana itu? Karena Maksud gak? memang agak susah sih buat Geek ya, bukan agak susah lagi, memang berat untuk mereka bisa menangkap Fanny ya. Karena untuk yang fix bisa nangkep dia, gak ada sama sekali. Eman pede banget loh, Eman jaga rumput, Eman sendirian tadi di daerah tersebut. Beberapa player yang ingin mencoba mendapatkan ke arah orange buff dijagain nama Eman. Eman, I'm the Preman. Wah, Iya dong. Preman di Goldland. Iya, Eman the Preman pokoknya ya. Bener. Tapi ya untuk dari pressure-nya Bigetron Alpha sih ini gede banget. Dan Gifam belum nemuin jawaban om gimana caranya. Ini akhirnya susah untuk ngehentiin Super Ken dan juga Eman ya, bahkan Moreno. Ini pocket terus-terusan loh. yep, semua setiap kali ada Eternal Guard ya kalau kita lihat dibuang sama dia. Iya. Dilepasin terus-terusan juga. Ups. Dan ya masih pressure bagi Bigetron ini sama seperti di game sebelumnya di mana mereka berhasil untuk pegang di early game. Dan ya lumayan berat sebenarnya karena gak ada yang bisa nahan ya dari Steel Cable, pergerakan-pergerakan Fanny yang sangat-sangat leluasa akhirnya untuk bisa terbang ke kiri kanan. Yap. Dan lihat Emannya sendirian aja. Iya, udah kelihatan Marky. Satu hit terakhir, hampir aja. Mau nggak mau sekarang Marky udah mengeluarkan satu flickernya. Waduh. Usaha yang bagus juga tadi ya. Yap. Gak dapat pun ada flicker yang terpakai tadi. Dan Ki harus tertarik dengan satu reverse time final slash. Langsung dia keluarkan juga pertempuran dan terus terjadi. Dan juga ada Eternal Guard. Dan ada lem dikeluarkan tapi mereka semua berhasil pergi lagi dari tersebut. Mereka hanya memancing beberapa source skill keluar. Dan juga untuk Luke-nya berhasil langsung ditelan dengan satu dia terus welcome. Dan tidak ada yang tumbang sejauh ini dari Bigetron Alpha. Tapi pertempuran terus terjadi. Ray-nya mau kemana? Ray-nya masih berhasil selamat. Dan juga Luke ada di area belakang pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan Eman. What? Buset. Dari belakang turret yang pertama mid tadi. Dia masuk lewat sana. Ini juga sakit banget, Luke-nya juga yoyonya ilah. Tapi Luke bakal bisa dihentiin ya. Karena kalau kita lihat setiap kali ya hilangnya Baloyski di sini membuat ya harus ada reset bagi Geek sendiri. Mereka harus kembali time dengan mengandalkan Luke untuk memisahkan tim fight. Nah insting kayak Ki kayak begini loh. Mereka sangat-sangat berani tapi Ki-nya terjebak. Ki-nya berhasil langsung dihilangkan dan Lord-nya akan menjadi milik siapa? Karena Bigetron Alpha mereka kekurangan satu player dan Lord-nya kembali menjadi milik dari Geek. Yap, itu adalah satu trigger dari time journey yang tepat waktu ya. Sehingga final slash yang tadi connect 3 akhirnya netral dan full burst dibuka buat zoning agar pemain dari Bigetron Alpha gak masuk buat kontes. Ya, dan juga damage dari Luke yang memang cukup besar ya untuk hero-hero yang punya full HP tebal juga. Seperti Ki dan ini dari item build-nya. Lagi dan lagi Eman paling kaya juga. Ya plus ini dan ini plus semua loh buat Bigetron. Dan sekarang mereka sedang kehilangan satu Lord yang berarti mungkin bisa dikejar oleh Geek secara perlahan lagi. Mereka harus bangkit dari keterpurukan mereka di early game. Tapi tetap aja dari turret-nya Bigetron Alpha belum ada yang hancur sama sekali. Dan bahkan justru Super Ken yang dapetin inner turret di arah top lane. Kayaknya fight-nya bakal ada di bawah karena rame banget. Super Ken yang mau ke mana? Solo kill Katrot mengakhiri cerita mereka. Pertempurannya kembali terjadi kah? Udah ada satu Eternal Guard tapi missile sempat dikeluarkan juga. Ada 4 player mereka berjalan bersama-sama dan Marky harus menahan itu semua. Star Helic harus dikeluarkan. Wah ini shock sih. Dari Super Ken yang bisa datang kapan aja, bukan Super Ken doang, Emannya. Yes. Jalan dari belakang dia. Dia bisa motong lihat belakang ya. Iya. Karena mereka udah tahu juga dari cara timing dari item yang sudah mereka dapetin, ya mereka bisa, mereka udah bebas. Mau lihat depan belakang. Tahu-tahu datang final slash nih. Tadi udah kelihatan banget niatnya dari bawah nih. Dari bawah lewat depan inner turret. Mau nggak mau tuh yang lain tuh ngacir langsung ke atas om. Ya dan juga untuk split, ini menurut gue sini split jadi PR juga buat Geek ya. Karena dari sisi Bigetron mereka bisa split, mereka punya Fanny, sedangkan buat dorong lane jauh nantinya Geek agak kewalahan. Itu dia, karena Cicinya tadi pas 1v1 udah kalah kan. Yep. Dan Cici juga kan bukan hero yang bisa clear lane cepat. Dia single target buat Yoyo Blitznya. Tapi ya mungkin satu-satunya yang punya chance lebih besar untuk bisa dikirimkan lane jauhnya ya cuman Cici. Yep, ya mau gak mau ya. Ya mau gak mau, susah. Mau gak mau. Oke, dan purple buff akan diamankan kembali oleh Super Ken. Kalau kita melihat bagaimana tempo yang cukup pelan dari Bigetron, mereka sedang melakukan setup untuk mencuri pemain Geek yang sekiranya sedang terlihat sendirian di minion. Tapi ini udah mulai dipegangin sih, visionnya udah semakin luas lagi. Dan minim banget, ini cuma ngandelin auto alarm bom doang buat buka rumput-rumput loh. Yep. Ya final slash-nya tadi gagal untuk mendapatkan ke arah siapapun. Missile expert dikeluarkan juga, malah terlihat tadi ada satu reverse time ya yang hampir membuat Ki-nya terculik. Ini
perlu diperhatikan lagi sih gerak-gerak dari Super Ken. Yang Iya. ya ini tuh mistis banget loh, kayak gak tahu tiba-tiba datang Cutthroat hilang. Kabelnya bisa belok ya. Bisa belok, banyak lagi kabelnya. Fani mistis. Ya, dan satu PR buat Geek adalah mereka nggak bisa buka rumput sembarangan juga ya. Makanya. Ini lebih ke mengandalkan Digi dengan alarm bomnya. Karena siapapun yang buka rumput kalau di dalamnya tiba-tiba ada Fanny bahaya banget. Iya, kegesek terus dan mungkin frontline-nya ini cuma ada Ray ya. Karena Yep. Cici bisa misahin sih peperangannya ke belakang. Tapi masalah Ray-nya juga ini lumayan kepok terus-terusan nih sama damage dari Moreno. Ya, dan yang buat susah juga karena Ray yang bisa diandalkan buat jadi badan, dia kan pegang retribution. Makanya harus jaga Harus- diri dulu ya. Benar, dia harus jaga dirinya, tapi dia harus buka rumput. Jadi dilema akhirnya. Jadi tugasnya banyak ya. Banyak banget jatuhnya di sini. Dan ini bakal berat buat Ray kalau mau adu damage mungkin atau adu buat di Lord yang sekarang. Itu sulit banget sih mereka untuk ngedekat kayak begini. Karena momentumnya bukan seperti momentum yang mereka ciptakan tadi di lawan pertama ya. Yep. Yap, dan itu dia. Lord jatuh ke tangan BTR. 9.000 gold gap yang terjadi sekarang. Mau gak mau dari Geek mereka harus bisa melakukan defense. Kalau kita melihat dari defense-nya Baloy, yes, Digi dengan damage. Tapi gak bakal cukup seharusnya karena ada Sorizo yang bisa makan semua damage-nya. Iya, kalau makan kenyang juga bisa aja bayar pakai GoPay itu level up with GoPay ya kan. Tapi kalau untuk high ground ini Marky juga punya kekuatan yang gede banget dengan Ixianya. Kita tahu Full barat sih. game terpanjang di MPL season kemarin kan itu gara-gara perkara Ixia nih. Enak banget ya, walaupun kita tahu setelah ultinya keluar rada bingung juga nih untuk menggunakan Nixie ya. Tapi sesaat lagi metode seperti apa yang akan diciptakan oleh pemain dari Bikoton Lapo tapi barusan. Katana guardnya terlihat. Namun Super Ken-nya ada di bagian bawah sendirian. 4 player lainnya di laning yang lain bersama dengan Lord. Vengeance-nya udah ke-trigger. Luke juga udah nggak punya set spell lagi. Dan Full Bars ditahan sih sebenarnya untuk menahan dari laju Lordnya. Tapi lihat bagaimana wave-nya dimanfaatkan. Yap, Super Ken belum mau masuk terlalu dalam sampai untuk sekarang. Terlihat Kinya ditarik lagi dengan satu replay time. Kinya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan ada rem dikeluarkan guna untuk nge-delay seluruh serangan yang dimiliki oleh pemain dari Bikoton Lapo. Tapi Eman-nya sendiri yang terlalu berani untuk bisa mengantarkan DP. Di first time udah mulai masuk ke dalam tubuh dari Eman. Akankah Eman yang berhasil selamat? Karena ada WON. Satu yang terakhir. Shutdown tercipta dan sudah ada lagi full bar langsung dikeluarkan. Bahkan untuk kali ini Time Journey dikeluarkan bersamaan. Yap, ini Moreno-nya dikejar Flicker dan Sorizo. Masih punya Immortal tapi Luke. Men-trigger satu buah source tapi lihat bagaimana Luke-nya ngepok terus-terusan. Waduh, sorry Zoe, selamat lagi dong. Wow. Selamat lagi, Dino tidak jadi punah. Gak jadi, gak jadi. Masih bisa dibudidayakan ya. What? What? Oke, dan Super Ken masih ingin lebih, coba lihat look ya. Mau gak mau harus mundur. Wow, Wow, ini sih emang hero nyaman banget buat Super Ken sih. Ini benar, benar. Dia masuk dari belakang tadi langsung kan. Waktu pemain-pemain dari Geek ingin kembali ke base mereka, dipotong tadi. Oke, dan sepertinya untuk defensif yang dilakukan oleh Geek juga masih cukup kuat ya. Karena perlahan item-item dari Ixianya juga udah mulai selesai dengan adanya 2 attack speed nih. Dan Wind of Nature yang menurutnya penting banget untuk Marky ya. Untuk bisa bertahan jangan sampai terkena damage dari Super Ken. Hey, look ya. Looknya sekali kena gesek aja kayak begitu ya. Sakit ya. Steel cable jahat banget emang. Yep, Athena Shield, Vortex, Brute Force item buat Luke juga. Salah satu pemain yang masih plus dikit tadi dan akhirnya sudah belok lagi ke samping kanan. Dan Kari di sini udah full item. Punya Windtalker, dia mainin attack speed. Udah lengkap semuanya. Ini kita sekarang. belum tahu tapi sepatunya mau dirubah apa enggak. Dirubah, bisa juga kalau mau dirubah. Iya, Dan- udah ada Windtalker juga deh kalau mau untuk pergerakan doang kan. Oke, Luke juga sudah punya satu antik Wiras ya. Waduh, final slash-nya tuh Aboy. Mau gak mau Aboy. Tertrigger sudah menggunakan tadi dari Another Ram dan pertempuran kembali terjadi full balance-nya. Ada flicker ke bagian depan shutdown tercipta. Super Ken-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Yap. Kari. Eman sendirian. Untuk sekarang Evan langsung saja. Jika speed dilakukan dari miliki Evan berhasil ngegedor pertahanan dari Geek yang di depan mata. Mereka bisa saja membalikan keadaan. Wow, sang robot merah menabrak dengan begitu mengerikan. Bukan cuma dari Super Ken dan Eman berhasil melakukan satu buah kejutan dengan end langsung ke arah base. Dan 2 poin penuh berhasil untuk dikantongi Bigetron Alpha tanpa balas. Decision making dari Eman tadi melihat segelintir minion yang sedang berjalan di mid langsung. Follow up ada di sana. Speedy Light Wheel diaktifkan. End the game. Wah, Eman
Baru aja dapat angin segar itu, Gik. Eman si preman memang benar-benar ya galak betul dilihat-lihat. Bukan cuma di laning tapi memang split push yang dibawakan oleh Eman ini. Membawa sebuah kemenangan yang begitu manis buat Bigetron Alpha. Wow. Meskipun kita lihat tadi sempat shutdown sudah terjadi tadi. Kelihatan wah ini bisa jadi tim fight. Angin segar, Om. Benar, ada hawa segar. Iya. Kita bisa kembali. Fanny tumbang. Heeh. Full barats. Tapi aku ngeliat, wah ini minionnya kedorong di tengah. Dan ini adalah missing piece dari Bigetron Alpha yang akhirnya sudah ketemu. Wah. Untuk sekarang kita akan mendengarkan seperti apa perbincangan bersama dengan Kakak Maria. Bigetroopers mana suaranya? Bigetroopers! Luar biasa sekali pertandingan luar biasa yang kita saksikan tadi. Bigetroopers! Luar biasa sekali tadi pertandingan kita saksikan ya. Eman, oh my God. Eman. Gila. With your carry. Oh, Emannya mau dekat-dekat sama aku. Sini. Eman, kamu bisa bahasa Indonesia nggak? Pakai mic ya. Halo. Halo. Can you speak bahasa Indonesia? Gak bisa. Gak bisa. Nggak bisa tapi jawabnya pakai bahasa Indonesia. Gila Eman dengan carry-nya luar biasa sekali loh tadi tuh ya. Itu gimana? Kamu pertandingan yang luar biasa, strateginya apa kok bisa tiba-tiba kamu split push kayak gitu? Aku tadi yang lagi standby di belakang tiba-tiba langsung kayak ada carry lagi split push tiba-tiba. Bigetroopers kasih semangat dulu dong. Gimana emang? Tanggapan kamu tentang game tadi? Nggak ngerti? Nggak bisa harus pakai bahasa Inggris? Oke. Oh gitu. Tapi kalau misalnya aku nanya sama Emma nih, 2 kata lucu. Kamu mau jawab apa tuh man? Emma 2 kata lucu jawab dong. Tidak ada. Jangan. Kayaknya coba kalau misalnya. Cuma hoki. Apa? Cuma hoki. Cuma hoki 2 kata lucu. Tepuk tangannya dong buat Eman. Luar biasa sekali. Terus abis gitu aku mau nanya sama Kaye dulu. Pertanyaan tadi, kalau tadi kan aku sempat ngobrol sama Vin, sama lu. Vin jawab, kita sikat lah. Beneran disikat ya hari ini ya? Sikat dong. Sikat dong. Sesuai prediksi nggak? Dari hasil latihan kita sesuai prediksi. Sesuai prediksi. Terus aku mau nanya sama Super Ken dong. Luar biasa banget Fanny-nya tadi kok agak garang-garang gahar gitu gimana? Berapa lama kamu latihannya pakai Fanny itu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kenapa? 3 tahun. 3 tahun. Kamu tadi pas pakai Fanny itu emang disuruh sama coach apa sesuai keinginan kamu aja? Lagi pengen main Fanny. Lagi pengen main pakai Fanny ya. Luar biasa banget, tepuk tangan dong buat Super Ken sekali lagi. Terus aku mau nanya sama Moreno dong. Moreno. Ada tanggapan tentang pertandingan tadi itu menurut kamu seru banget apa biasa aja? Seru banget lah. Seru banget. Iya, soalnya mereka jago-jago semua. Ada yang mau kamu ucapin gak buat Bigetroopers yang mendukung kamu di hari ini? Makasih buat Bigetroopers yang udah hadir, yang udah dukung kita terus dari pre-season sampai sekarang nanti. Semoga kita bisa kasih yang terbaik buat kalian. Amin. Terus terakhir aku mau ngobrol sama Sorizo dulu dong biar semuanya pada ngobrol di sini. Sorizo gimana pertandingan tadi sesuai prediksi kamu nggak? Seru. Seru. Dan tepuk tangannya buat Sorizo. Sorizo ada yang mau disampaikan gitu buat Bigetroopers? Buat Bigetroopers, makasih udah dukung kita. Terus nanti katanya abis ini akan lawan EVOS. Ada yang mau disampaikan nggak buat calon tarung kamu tuh nanti tuh? Ada yang mau ngomong nggak? Atau mau ngomong berlima? Atau Eman mau ngomong? Talk to EVOS. Anything, can talk to EVOS, anything. Good luck, have fun. Good luck, have fun. Kayaknya ada yang mau nambahin nggak nanti? Pertandingan Nggak ada buat sih. EVOS, nggak ada. Sama-sama semangat aja biar ngasih Sama-sama. pertandingan yang seru. Luar biasa sekali lagi tepuk tangan ya untuk Bigetron. Thank you so much. Kalau gitu langsung aja kita throw ke caster. Analisanya kayak gimana sih? Break it down casters. Terima kasih Kakak Maria, terima kasih Bigetron Alpha dan sudah memberikan permainan yang sangat-sangat luar biasa pula ya.
Kaget-kaget kita dari Banyak tadi. kagetnya ya. Banyak Last kaget. pick-nya, Yep. cara nge-backstep-nya, Iya, betul. nge-split push-nya. Iya. Betul. Banyak shock-nya kita hari ini. Pick Betul, off-nya betul, juga betul. tadi. Akhirnya ya Bigetron Alpha Ya, di seperti- awal musim ngegas mereka. Ya dan bahkan kan yang kayak, ya sekali lagi talent prediction kita di mana kita menitik beratkan untuk melihat Gold Lane. Dan Eman ternyata memang menjadi salah satu Center ya. software yang dicari oleh Widih, Bigetron. software-nya. Di install langsung kuat banget, update patch ya. Update patch dia. Update patch-nya mereka Wah. bagus ya untuk di awal ini ya. Benar. Betul. Ini kalau ibarat rakit PC tinggal satu piece lagi nih. Iya Udah nih. jadi nih sekarang nih. Udah tinggal dilihat nih lagi running sekarang ya programnya. Benar. Tapi kita akan melihat untuk player of the match. Siapa kira-kira? Weh. Eman lah ya. Man, udah Man, gak usah malu-malu Man. Eman the Preman. Benar, yes. Terlihat ya dengan konsistensinya juga yang lagi-lagi mencuri spotlight nih. Yap. Dari Eman. Yap, dan ini dia dengan Kari yang tadi di ban ya di awal. Yep. Yang sempat kita pikir Kari lepas, kemungkinan diambil oleh Gigfam. Iya. Karena game 1 pick or ban. Yap. Ambil Cici dan akhirnya jatuh ke tangan Eman dengan emblem set merah yang kita bahas tadi. Fighter emblem, Festival of Blood, Firmness juga ada di sana. Dan ini tebel banget ya. Dia sangat sustain, Brave Smite juga dipakai. Tapi dengan emblem seperti ini plus item dia adalah item-item attack speed Iya. ya. Jadi dia sangat menunjang untuk bisa dapetin spell steal semuanya. Paket komplit jadinya. Sangat komplit dan nggak jual sepatu loh. Iya, Masih ada sepatu. masih ada sepatu ya rupanya. Warrior Boots yang masih disimpan sampai yang terakhir. Dan ya 313 untuk KDA yang dimiliki oleh Eman. Tapi bukan KDA. Kalau kita melihat bagaimana performa dari Eman yang berani untuk... Aduh. Iya. Udah mulai ya. Bergaul terus sama Reza Boy Sonaro. Salah lu bergaul sama Res Boy. Man. Oke, let's go. Ini dia untuk highlight kita. Di mana di early. Untuk tim fight di area, sekali lagi ya, di Turtle Pit yang di sini memang cukup meresahkan karena ada Eternal Guard yang berhasil selalu bisa dilepaskan juga. Dan ini sangat sulit bagi Gigfam karena dikarenakan yang semenjak awal. Digi yang, ini mau nemenin siapa sebenarnya akhirnya Diginya? Nemenin Ixia tadi kalau kita lihat dilepasin juga Ixianya, dibiarkan sendirian, Diginya jalan. Dan Digi kalau sedang jalan sendirian bisa jadi target Fanny. Tiba-tiba aja, ini super can dengan Fanny-nya. Bisa masuk kapanpun yang dia inginkan karena gak ada faktor yang lain lagi, yaitu stopper yang tidak dimiliki oleh Gigfam. Dan bahkan sekelas Cici dengan Vengeance-nya juga bisa tumbang di tangan Fanny Super Ken. Nah ini usaha ya, Eman ini masih, ini waktu pertama kali Eman ke Punish ya kan? Betul. Dia masih usaha banget, ayo pukulin base yuk, bisa yuk. Ternyata gak bisa. Akhirnya Cuman ke itu shutdown. terang-terangan banget sih. Iya. Yap. Dan ini sekali lagi di mana momen full barracks yang sempat dilepaskan tadi ya, sempat dapetin Super Ken. Udah bagus banget. Tapi ternyata untuk area mid yang berhasil di-clear itu tadi. Tuh di tengah tuh Emannya enak banget. Di Iya. saat tadi ada team fight, dia fokus untuk bisa sikat abis wave minion dengan speedy like will-nya. Iya karena gak ada full baras juga kan tadi buat Betul. clear cepat. So, langsung dipakai semua tuh tadi tuh. Phantom Step-nya dipakai Semua. 2 kali. WON langsung. WON Semuanya. semuanya. And Well, faster, and Iya, faster. padahal walaupun yang terdekat sama dia yang magical damage tadi Aboy kalau nggak salah ya. Iya. Gak apa-apa, WON aja. Atau di belakang tahu-tahu ada damage masuk fisikal. Udah, WON aja dulu. Oh iya, dari ini dia untuk post game kita ya. Melihat bagaimana dengan item-item yang dibuild oleh Cici tadi, oleh Luke-nya dengan defense item, War Axe punya, Brute Force punya, Ray masih dengan defense item, Luke. Dari Baloski kali ini dengan damage item memang dia punya Enchanted Talisman, dia punya Divine Glaive. Tapi ini jelas gak bakal cukup untuk Digi ya. Yep. Dan dimana dengan hero yang tipis, full HP-nya juga tipis, ya setebal-tebalnya dia tetap sakit, tetap gak bisa menahan damage yang besar yang bisa diberikan oleh Bigetron Alpha, apalagi dengan item-item damage. Iya ini paniknya sih juga PR banget dari tadi ya. Dia susah ditumbangin lagi pakai anti kiras di item terakhir. Ya dan sekali lagi Vexana dari Moreno. Ya. Aha, Vexana yang kemarin ya, atau mungkin yang banyak beredar di rank di awal ya. build tank kan biasanya. Build-nya tank ya Iya. kan. Sekarang no, ini build-nya adalah damage item full. Ini Yap, dia. dan Rich Guy, by UBS Gold bakal jatuh ke tangan Eman. Eman lah. Lagi ini BTR lagi semuanya. Semuanya Iya. betul loh. Semuanya. Biasanya kan nyelip sandbag satu tuh. Tapi, Gak ada loh ini. Gak ada. ada. 2 game di mereka semuanya. bener walaupun ya balik lagi di game yang pertama nggak yang terlalu one sided tapi kayaknya kalau untuk kali ini bisa terbilang ya Bigetron Alpha Dominasi dari awal. dominasi ya. ya. Betul. Dan satu yang pasti yang kita bisa bilang ini adalah kartu untuk Bigetron. Draft mereka. Flex pick tadi di awal. Barats yang dimunculin ternyata adalah tipuan. Yang keluar adalah Fanny.
Dan itu dia Fanny-nya yang menjadi eksekutor yang manis tadi untuk Bigetron Alpha. Karena banyak banget ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh Fanny juga tanpa adanya stopper. Yap, tapi dari seluruh match tadi yang udah kita lihat nih ya. Ini ada beberapa momen yang sangat-sangat luar biasa. Ini dia. Ya, ini dia untuk Jangan reset. Mau ya? Gas. Gua dapat 3. Ini dapat berarti. Orang dulu. Ini enggak bisa ya? Wait, enggak ada yang bisa. Nice. Mati dia. Nice. Bruno mati. Nice, bro. Nice boy. Nanti tuh Fanny nggak bisa kabur. Fanny. Nggak bisa kabur. Nice. Bisa Edman. End double bro. Bantu Edman guys. Stun. End double. Nice, Pak.